Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen berbagi ke teman-teman semua terkait dengan dasar penggunaan LinkedIn. Nah, di video kali ini aku pengen jelasin sedikit tentang bagaimana cara mengaktifkan fitur Open to Work ke teman-teman pencari kerja atau job seeker. Bagi teman-teman semua yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang dan salam kenal. Silahkan explore aja semua informasi yang ada di channelku, teman-teman. Nanti teman-teman bisa belajar melalui playlist biar lebih gampang. Kalau nyari info loker, teman-teman bisa cek di bagian komunitas. Di situ aku berbagi info loker yang aku peroleh dari teman-teman rekruter. Dan kalau misalkan ada yang lagi belajar seputar rekrutmen CPNS nih buat belajar, bisa cek di bagian video shorts atau bisa melalui playlist. Nah, teman-teman, gimana sih cara mengaktifkan fitur Open to Work? Nah, di sini aku pengen berbagi ya, teman-teman ya. Teman-teman pasti pernah lihat ya, ini aku misalkan coba buka kayak gini. Ya, nanti akan ada orang yang ada selendang tapi yang warnanya hijau, kayak gitu. Gimana cara biar bikin kayak gitu? Kalau ini kan masih umum ya. Aku coba cari ya di network. Coba aku cari di networkku di sini. Kita cari asal dulu ya, teman-teman ya. Gimana caranya kita bisa menemukan memasangkan selendang hijau. Nah, di sini teman-teman. Di sini kan banyak nih dari orang-orang yang ada lingkaran-lingkaran hijaunya ya, teman-teman ya. Nah, yuk kita sekarang coba pakai dua cara. Ini coba salah satu akun aku buka dulu. Cara pertama adalah gini, teman-teman. Teman-teman masuk dulu ke profilnya teman-teman ya. Jadi kita masuk ke profil yang kita miliki. Kemudian dari profil yang kita miliki ini, kita tinggal tunggu aja dulu ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal masuk ke bagian sini, teman-teman. Nah, di bagian sini nih, kita akan turun-turun. Nanti teman-teman akan melihat status yang ada di sini. Nah, jadi teman-teman ini open to apa nih di sini nih, gitu ya. Tinggal klik tanda pensilnya. Kemudian di sini teman-teman udah bisa langsung menentukan yang ada di sini ya. Tunggu sebentar. Di sini teman-teman bisa menentukan status teman-teman. Kan teman-teman di sini pengen ngerubah status atau mengaktifkan fitur open to work gitu. Jadi teman-teman tinggal klik aja yang ada di sini. Kemudian nanti kalau udah muncul, teman-teman tinggal isi satu-satu gitu, teman-teman. Yuk kita lihat dulu. Pada saat tadi udah diklik, kita akan masuk ke job preference. Teman-teman lagi nyari kerjaan yang kayak gimana sih gitu. Di sini ada posisi-posisi yang lagi teman-teman incar. Tinggal ketik aja, nanti bisa ditambah di sini ya. Gitu. Dan di sini maksimum teman-teman cuma bisa ngisi 5 profesi saja gitu. Kemudian kita bisa turun ke bawah. Lokasinya gimana? Sorry, yang ini dulu berarti yang atas ini ya. Tipenya mau on-site, hybrid, atau remote gitu. Kalau mau semuanya nggak masalah, pilih semuanya. Kemudian lokasinya mau di mana nih? Gitu. Kita bisa tinggal pilih-pilih kayak gitu. Yang on-site itu di mana, kemudian yang remote di mana, kayak gitu. Kita bisa pilih misalkan kayak gini ya fungsinya. Kemudian teman-teman gimana nih? Kapan bisa mulai joinnya gitu? Mau segera karena teman-teman ini aktif applying kayak gitu atau fleksibel gitu. Jadi casually looking tuh kayak nyari-nyari tapi nggak yang buru-buru amat lah kayak gitu. Kemudian nanti bentuk perjanjian kerjanya teman-teman pengen yang kayak gimana tuh? Di sini ada yang eh, tetap, part-time, kontrak, magang atau temporer kayak gitu. Nah, setelah dipilih semua yang ada di sini, teman-teman tinggal turun aja. Di sini teman-teman tinggal pilih. Ada dua di sini, teman-teman. Mau teman-teman itu mengaktifkan fitur Open to Work, kalau yang atas ini, maka dia hanya kelihatan sama rekruter HRD yang menggunakan LinkedIn Recruiter, gitu, bukan LinkedIn pada umumnya. Jadi nanti kalau ke orang-orang umum, teman-teman di sini nggak ada selendang hijaunya, kayak gitu. Ya, akun-akun biasa nggak tahu kalau teman-teman itu lagi open to work kalau misalkan dikunjungi. Tapi kalau misalkan mau pakai yang ini, semua anggota LinkedIn berarti rekruter juga masuk. Nah, nanti teman-teman di sini akan ada selendang hijaunya, kayak gitu. Kalau misalkan di sini aku misalkan ya pilih all LinkedIn members kayak gini, terus habis itu aku save, maka
teman-teman di sini akan diarahkan ke sini, teman-teman. Ya, apakah teman-teman akan membuat suatu postingan kayak gini ya, teman-teman ya? Nah, gitu. Yang menunjukkan bahwa saat ini saya sedang mencari pekerjaan kayak gini, saya sedang open to work kayak gitu. Tapi kalau misalkan enggak, ya udah nggak usah bikin postingan. Tapi di sini teman-teman udah lihat, aku udah keluar selendangnya open to work kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan gitu. Nah, nanti kalau mau ngelepas ini gimana, teman-teman? Kita tinggal pilih lagi yang di sini. Ya, kita bisa delete aja di sini bisa, atau ganti langsung ke recruiter only kayak gitu. Kemudian save. Nah, gitu. Setelah itu selendangnya akan hilang kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau kita pakai yang recruiter only di sini ya, teman-teman akan dapat update kayak gitu. Setting. Di sini ada yang namanya email update, yaitu teman-teman di sini nanti akan dapat email-email tertentu. Kalau aku pakainya Gmail ya gitu ya. Kalau ada info-info loker yang diupdate-update kayak gitu, atau yang selanjutnya di sini adalah notifikasi. Kalau misalkan teman-teman nanti ada loker atau pesan di LinkedIn yang berkaitan dengan pesan di sini atau notifikasi yang ada di lonceng sini, teman-teman. Itu akan di-on-in kayak gitu. Tapi kalau teman-teman mau kayak aku gini, ya udah didiemin aja nggak apa-apa. Jadi di sini kalau mau no thanks nggak masalah, kalau mau update setting nggak masalah, kayak gitu. Jadi akan balik lagi, ya kayak gini teman-teman, gitu. Jadi itu adalah cara untuk memunculkan status, mengaktifkan status open to work. Nah, itu adalah kalau misalkan kita harus mengunjungi akun kita sendiri, ya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita pengen ngunjungin akun orang gimana? Gampang teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu caranya, kunjungi aja akun orang yang ada status open to work-nya. Ini aku masuk ke akun LinkedIn-nya Kak Alia gitu. Dia kan ada lingkaran hijau nih teman-teman, open to work ya. Tinggal diklik aja di sini. Nah, otomatis selain kita bisa ngelihat foto dia secara lebih detail, di sini kan kita ada tombol di sini ya, update preference gitu. Nah, update preference ini teman-teman tinggal klik aja. Nah, setelah masuk ke update preference, maka kita akan masuk ke halaman kita lagi, teman-teman. Gitu. Jadi dari akunnya orang langsung masuk ke akunnya kita. Ini kan tadi kan aku masuk ke akunnya Kak Alia ya. Sekarang otomatis masuk ke akunku gitu. Dan kita melakukan proses yang kayak tadi lagi gitu. Nanti teman-teman kalau mau belajar tentang privacy, teman-teman bisa lihat di sini gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ada sedikit kelemahan teman-teman. Jadi misalkan gini, kemarin tuh ada pertanyaan gini, kagak kalau misalkan aku pakai status yang ini, ya, recruiter only saja, apakah nanti kalau statusku sudah bekerja, kemudian aku buat status ini, HRD di kantorku tuh bisa lihat nggak? Kayak gitu. Itu hubungannya gimana teman-teman yang ada di sini? Nah, kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman itu pakai status yang ini, all LinkedIn members, itu kan udah jelas ya di sini ada status selendangnya. Ada selendang hijaunya, ada lingkaran hijaunya. Kalau misalkan ada frame hijaunya. Kalau misalkan nanti teman-teman bikin postingan juga, ya pasti jelas. Rekruter kantornya teman-teman pasti akan tahu gitu. Tapi, kalau misalkan kita pakai yang ada di sini, gimana? Kira-kira rekruternya itu bakal tahu nggak rekruter kantormu? Bisa jadi tahu, kayak gitu. Nanti teman-teman silahkan pelajari lagi terkait dengan privacy tadi. Jadi kayak gini teman-teman. Kalau rekruter dari kantor teman-teman itu menggunakan LinkedIn Recruiter, bukan LinkedIn umum kayak kita gitu ya, maka sistemnya LinkedIn ini itu udah berusaha ngecocokin nih. Misalkan teman-teman sekarang statusnya bekerja di perusahaan X. Teman-teman misal punya 5 pengalaman kerja. Terus pengalaman yang sekarang tuh yang terakhir adalah perusahaan X. Nah, teman-teman tuh pengen nggak kelihatan dari perusahaan X ini. HRD dari perusahaan X ini. Nah, itu bisa dilakukan. Asal apa? Asal rekruternya itu pakai LinkedIn Recruiter. Kalau rekruternya teman-teman itu nggak pakai LinkedIn Recruiter, atau misalkan statusnya udah ada di perusahaan yang sama nih. Tapi akun LinkedIn dia belum diupdate gitu misalkan. Tapi sebenarnya udah kerja di perusahaan yang sama. Dia masih pakai perusahaan yang lain. Maka sistem LinkedIn ngebacanya adalah kalian itu ada di perusahaan yang berbeda. Jadi status open to work-nya teman-teman akan dilihat sama dia gitu. Makanya LinkedIn ini juga nggak bisa 100% melindungi. Walaupun sebenarnya by system dia udah melakukan suatu pencegahan, prevention. Biar
kalau misalkan teman-teman masih bekerja, terus pasang status menggunakan fitur open to work untuk recruiter only ini, teman-teman yang jadi recruiter di kantor yang sama itu nggak bisa lihat. Cuman ya balik lagi tadi, tergantung akun LinkedIn yang dia pakai dan update-nya kayak gitu. Jadi yang berkaitan dengan privasi tadi, ya nggak bisa kayak gitu teman-teman. Lalu gimana kalau misalkan teman-teman mau kayak gitu? Ya mungkin teman-teman di sini pakai delete aja nih, dihapus aja gitu. Semua update-update preferensi open to apanya teman-teman hapus aja. Misal klik delete di sini, ya, ya sudah gitu. Jadi di sini teman-teman udah nggak bakal share ke orang bahwa saya itu masih open to work gitu. Jadi misalkan di sini aku delete ya kayak gini. Nah, udah. Aku sekarang udah nggak ada status open to apanya nih teman-teman. Di sini kata-katanya udah hilang. Lalu status open to-nya apa? Dia akan lari ke arah sini. Gitu. Ya. Dia otomatis di sini masih open to. Dan di sini nanti teman-teman tinggal pilih aja. Teman-teman mau open to yang mana. Hiring atau find a new job. Kayak gitu. Nah, berkaitan dengan itu, nanti aku akan lanjut ke video selanjutnya. Yang berkaitan dengan bagaimana cara merubah status yang hiring. Oke, sementara dari aku dulu, terima kasih. Semoga bermanfaat.